Sementara di dalam mobil yang dikendarai Sekretaris Le, Lilac terus menangis di dalam pelukan Mika. Dia meratapi nasibnya yang sangat menyedihkan. Dia ditinggal kedua orang tuanya, dan sekarang dia harus menikah dengan orang yang sudah merebut kesuciannya, orang yang sama sekali tidak ia kenal. Jangan menangis Lilac, semuanya akan baik saja. Mika berusaha menenangkan sahabatnya itu. Sejujurnya dia sangat ingin tahu kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya pada sahabatnya itu. Aku tidak mau menikah dengan bajingan itu. Mika pertama, aku sangat benci, dia memaksaku, dia merobek pakaianku, dan Lilac tidak bisa meneruskan ucapannya lagi karena tidak sanggup mengucapkannya. Tidak apa-apa, jangan katakan jika belum siap. Semua akan baik-baik saja Lilac, kamu harus menikah dengannya. Kamu sendiri yang bilang, jika kamu tidak mau anakmu bernasib sama denganmu kan? Ujar Mika menatap lekat mata sahabatnya yang banyak mengeluarkan air mata. Mika menatap Lilac dengan sendu, ia sendiri tidak bisa menahan tangis. Akhirnya keduanya pun menangis sambil berpelukan. Sekretaris Le dari tadi mendengar percakapan keduanya pun turut bersedih. Entah mengapa dia merasa kasihan pada gadis cantik itu, di usianya yang masih sangat muda, dia sudah harus menikah menjadi istri kedua pikirnya. Lilac coba lihat itu, ucap Lilac saat melihat mobil yang ditumpanginya memasuki gerbang besar dan melewati jalan yang cukup panjang dihiasi banyak pohon dan bunga warna-warni. Tuan, apa kita tidak salah alamat? Tanya Lilac saat melihat bangunan besar di ujung jalan itu. Di sekelilingnya tidak ada rumah satupun, lalu di mana rumah bajingan itu, pikirnya. Panggil saya Sekretaris Le, Nona. Kita tidak salah alamat, di ujung sana adalah rumah kediaman keluarga Estefan. Pria yang akan menikahi Anda adalah Tuan Alterio Estefan, ujar Sekretaris Le. Apa? Keluarga Estefan? Jadi pria yang akan menikah dengan Lilac adalah Alterio Estefan. Dan ayahnya, kalau tidak salah Asterion Estefan. Tanya Mika kembali memastikan apa yang ia dengar. Betul Nona, jawab Sekretaris Le. Siapa mereka, Mik? Tanya Lilac, karena sepertinya sahabatnya Vitu tahu mereka. Aku pernah dengar nama itu dari ayahku, mereka adalah pengusaha paling sukses di negeri ini Lilac. Kamu sangat beruntung menikahinya. Ucap Mika dengan antusias, namun Lilac hanya menatapnya dengan tatapan tidak suka. Maaf, bukan maksudku begitu. Hanya saja aku sangat kaget saat tahu siap calon suamimu, jawab Mika merasa bersalah. Sukses apanya? Sukses merusak masa depanku? Tanya Lilac, dia menyandar pada pintu dan menatap awan lewat kaca mobil itu. Dan akhirnya mereka pun sampai di kediaman keluarga Estefan. Mika setia duduk di samping Lilac. Semua orang sedang duduk menunggu kedatangan Julia yang sedang dalam perjalanan pulang. Lilac sangat tegang, walau dia sudah berhenti menangis. Air matanya tetap mengalir dan napasnya terseduh-seduh. Penelope yang melihat gadis yang umurnya lebih muda darinya pun ikut merasa kasihan. Dia membayangkan jika posisi dirinya ada di posisi Lilac, mungkin dirinya sudah hancur berkeping-keping dan ingin bunuh diri. Anak yang malang, gumam Penelope di dalam hatinya. Akhirnya Julia datang, dia terlihat bingung karena semua orang sudah berkumpul dan semakin bingung melihat seorang gadis yang menangis terseduh-seduh. Ada apa ini, Mam? Tanya Julia karena Mom Ellie yang memanggilnya untuk segera pulang dari kerjanya. Sayang, panggil Alterio. Dia langsung mencium kening istrinya dan merangkul pinggang sang istri. Al, kenapa dengan lehermu? Tanya Julia karena leher suaminya penuh dengan luka. Biar Mom yang menjelaskan, semalam suamimu mabuk dan dia menginap di hotel, dia juga sudah memaksa gadis ini. Sayang, itu semua karena di luar kendaliku. Aku yakin jika di minumanku ada obat perangsang, ada seseorang yang memasukkannya, belanya dia tidak mau disalahkan atas kasus ini. Julia yang tadinya menatap Mom Ellie kini, tatapannya berpindah pada Alterio, lalu beralih pada gadis yang sedang duduk menunduk sambil menangis itu.
Julia yakin jika gadis itulah yang dimaksud Mommy Ali. Mom Ellie memang tidak sempat memberitahu dengan pasti ceritanya, namun Julia dapat jelas menangkap maksud dari ucapan Mom Ellie. Sayang, percaya padaku, aku sangat mencintaimu, aku tidak mungkin melakukan itu jika dalam keadaan sadar. Ujar Alterio. Dia meraih kedua lengan Julia dengan wajah sendunya. Alterio sangat takut jika istrinya itu akan kecewa padanya.